Untuk pemasaran lobster air tawar ini sebetulnya saya bilang tidak susah karena memang sudah ada pasar yang mereka memiliki permintaan untuk stok lobster air tawar, khususnya di daerah sekitar di Jogja ini pun banyak sekali hotel-hotel atau restoran yang memang mereka menggunakan lobster air tawar sebagai opsi menyajikan menu lobster ya. Jadi kita memang pasarnya mengarah ke situ, tapi kita juga tidak serta-merta hanya mengandalkan pasar yang sudah ada saja. Kita juga mengembangkan jangkauan kami ke industri-industri kuliner ataupun F&B yang ada di Yogyakarta semuanya, dan juga akhirnya kita mulai merambah ke luar kota dan kita juga sudah mulai mempersiapkan untuk ekspor. Indukan. Bedakannya juga kan dari belakang itu. Kalau yang jantan ada tonjolannya. Kalau betina nggak ada tonjolannya di sini. Halo semuanya, perkenalkan saya Ikhwan, saya salah satu co-founder dari Jogja Lobster Center. Usaha kami bergerak di bidang budidaya dan distribusi lobster air tawar. Alamat usaha kami berlokasi di Ketingan, Cebongan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awal mula budidaya ini dimulai adalah ketika rekan saya, yaitu founder utamanya, Mas Dimas, beliau memulai budidaya lobster terlebih dahulu sebelum akhirnya saya memutuskan untuk bergabung, bekerja sama dalam membangun budidaya ini. Pada tahun 2021 beliau memulai, kemudian saya bergabung sekitar tahun 2022 di akhir tahun. Dan kami sudah bekerja sama membangun budidaya ini di berbagai tempat yang berbeda dengan hasil yang tidak selalu mulus, yang akhirnya kami sampai di titik sekarang ini sudah menemukan tempat dan metode budidaya yang sejauh ini menyempurnakan metode-metode kami yang sebelumnya. Metode budidaya yang Anda semua bisa lihat di sekitar saya ini adalah menggunakan apartemen lobster atau kolam rak. Tujuan dari dibuatnya kolam rak atau apartemen lobster ini adalah untuk meningkatkan efisiensi budidaya, efisiensi tempat, dari kita bisa menggunakan tempat dengan ukuran yang cenderung terbatas tapi dengan hasil yang cukup banyak. Selain itu kami budidaya di lingkungan indoor karena untuk efisiensi kerja, untuk kita mempermudah melakukan pekerjaan sehari-hari untuk pemeliharaan dari si lobster itu sendiri. Untuk menggunakan metode apartemen lobster ini dan juga metode pembudidayaan indoor, kelebihannya adalah efisiensi kerja dan juga dengan mudahnya lobster ini bisa kita pantau perkembangannya jika dibanding dengan pembudidayaan di kolam tanah atau di kolam-kolam outdoor. Karena metode budidaya di kolam indoor ini sangat jauh lingkungan habitat lobster yang akan ditempati dengan habitat yang aslinya di alam, sehingga kita harus menyesuaikan kualitas air dan juga pakan yang akan kita berikan kepada lobster itu sendiri. Untuk kualitas air, pasti kita harus upayakan untuk memberikan air yang berkualitas baik dengan pH yang setidaknya di angka 8-9 atau menggunakan air yang itu berasal dari air resapan tanah, dari sumur yang pasti tidak mengandung endapan seperti air-air kaporit atau air-air yang cenderung mengandung endapan logam. Pemberian pakan pada lobster air tawar ini sebetulnya memiliki banyak opsi ya. Kami telah mencoba berbagai opsi pakan untuk lobster-lobster yang kami budidayakan, mulai dari pakan nabati seperti kecambah atau toge atau kacang hijau direbus atau jagung manis, dan juga ada juga pakan-pakan hewani yang kita berikan kepada lobster seperti cacing sutra atau cacing darah atau cacing tanah, dan juga pastinya kita juga punya opsi juga pernah kita melakukan itu dengan eksperimen kita membuat pelet. Namun dari hasil yang kita lihat memang perkembangan lobster itu cenderung berbeda-beda dari kandungan protein yang didapat dari sumber pakan yang berbeda-beda pula, tapi kita juga mempertimbangkan efisiensi biaya dan juga pengaruhnya terhadap kualitas air, karena tidak semua pakan yang berkualitas bagus bagi pertumbuhan lobster itu bagus juga untuk kualitas air di kolamnya. Terkadang ada juga pakan yang itu sangat tinggi dalam protein tapi merusak kualitas air, seperti contohnya pelet, dan juga penggunaan cacing sutra yang pastinya menggunakan hewan yang dia bisa mati, dan ketika cacing sutra itu mati, membusuk, dan akhirnya merusak kualitas air yang berakibat sangat fatal, berdampak pada kesehatan lobster yang sangat signifikan, bahkan bisa terjadi kematian massal. Ya, itu dari situ kita pertimbangkan, akhirnya kita memilih untuk menggunakan pakan alami yang itu dari bahan nabati, yaitu toge.
kita memang harus selalu belajar ya dari pengalaman-pengalaman atau dari orang lain yang memang sudah terlebih dahulu terjun di dunia budidaya seperti ini. Kegagalan yang pernah kami alami di awal itu terkait dengan mungkin yang kami ingat itu selalu adalah ketika penggunaan kolam indoor yang kita asal gunakan kolam terpal dan kita menggunakan aerator, ternyata itu sebenarnya kurang untuk budidaya lobster air tawar ini karena kita harus mengetahui juga kualitas airnya. Karena sebelumnya kita pernah menggunakan air yang memang itu dari PDAM dan juga kita pernah juga menggunakan air yang itu mengandung endapan logam dan akhirnya berakibat pada pertumbuhan lobster itu yang gagal, bahkan terjadi kematian massal juga. Lalu kegagalan yang kami alami ketika kami pernah mencoba metode menggunakan kolam tanah yang itu sebetulnya pertumbuhannya bagi si lobster air tawar itu bagus karena cenderung lobster diberi tempat tinggal yang seperti habitat alaminya dan lobster juga aktif serta mendapatkan banyak asupan makanan atau nutrisi yang itu langsung datang dari alam. Tapi kami mengalami kegagalan pada saat panen karena banyak lobster yang akhirnya keluar dan juga kesulitan-kesulitan yang kami dapati untuk bekerja ketika menggunakan kolam tanah atau outdoor seperti itu sehingga hasil panen juga tidak maksimal walaupun sebetulnya potensinya sangat besar. Kami menggunakan rumus bahwa kolam 1 kali 1 meter itu cukup untuk budidaya lobster dengan jumlah timbangan maksimum 1 kg. Jadi 1 kg per 1 kali 1 meter persegi. Untuk dari usia lobster yang berbeda-beda, biasanya kami menggunakan patokan lobster konsumsi ya, yang biasanya kami jual ke resto-resto. 1 kilo itu bisa berisi 15 ekor. Total dari rata-rata pembudidayaan lobster air tawar mulai dari telur hingga lobster tumbuh dan siap panen itu memakan waktu 6 bulan. Jadi ketika lobster indukan yang dia menggendong telur itu harus membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 1,5 bulan untuk telur-telur itu menetas menjadi burayak dan dari burayak untuk bertumbuh menjadi benih atau bibit lobster kemudian tumbuh menjadi lobster yang dewasa itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Sebetulnya saya tidak ada background sama sekali terkait dengan budidaya lobster air tawar sebelumnya, tapi memang saya tertarik sekali untuk mempelajari hal-hal baru yang itu memiliki potensi profitable, jujur seperti itu. Dan sebelumnya memang rekan saya Mas Dimas itu yang lebih dulu memulai untuk budidaya karena beliau memiliki seorang sepupu yang hobi memelihara lobster air tawar. Kemudian saya tahu betul Mas Dimas itu selalu mencari sebuah peluang dari suatu hal baru dan kemudian menemukan bahwa lobster air tawar selain hanya untuk sekedar hobi ternyata bisa menghasilkan cuan ya kita bilang. Dan akhirnya beliau berjalan lebih dahulu, kemudian saya tertarik untuk mempelajarinya dan akhirnya kita bekerja sama. Selain itu kita juga belajar dari para pembudidaya-pembudidaya yang memang sudah lebih dahulu memulai, khususnya di Jogja ya, karena banyak pembudidaya-pembudidaya yang memang mereka itu sudah mengalami jatuh bangun dan sudah tahu banyak hal jauh lebih banyak daripada kami terkait dengan budidaya lobster air tawar. Untuk pemasaran lobster air tawar ini sebetulnya saya bilang tidak susah karena memang sudah ada pasar yang mereka memiliki permintaan untuk stok lobster air tawar, khususnya di daerah sekitar di Jogja ini pun banyak sekali hotel-hotel atau restoran yang memang mereka menggunakan lobster air tawar sebagai opsi menyajikan menu lobster ya. Jadi kita memang pasarnya mengarah ke situ, tapi kita juga tidak serta-merta hanya mengandalkan pasar yang sudah ada saja. Kita juga mengembangkan jangkauan kami ke industri-industri kuliner ataupun F&B yang ada di Jakarta semuanya, dan juga akhirnya kita mulai merambah ke luar kota dan kita juga sudah mulai mempersiapkan untuk ekspor. Jogja Lobster Center kami menjual indukan lobster air tawar, benih atau bibit lobster air tawar, dan pastinya lobster air tawar yang siap konsumsi. Selain itu, kami juga bersedia untuk mengedukasi teman-teman semua yang ingin belajar budidaya, dan kami juga memiliki paket-paket kemitraan yang pastinya sangat menarik dan bisa menjadi produktivitas bagi siapapun yang sekarang ini kami coba perluas untuk edukasinya supaya teman-teman semua dari segala kalangan, baik anak muda ataupun orang-orang dewasa ya, atau orang-orang tua yang sudah pensiun untuk mengisi hari-hari dengan produktif. Kami bersedia untuk mengedukasi. Bagi Anda semua yang ingin belajar tentang budidaya lobster air tawar, bisa menghubungi sosial media kami di Instagram twins.lobster.
tips untuk anak-anak muda yang tertarik untuk sukses di budidaya lobster air tawar ini, yang pasti pertama harus tumbuhkan rasa senang terlebih dahulu dengan lobsternya itu sendiri. Harus suka lobster juga gitu. Harus suka makan lobster juga sih. Yang kedua, eksplorasi pengetahuan terkait budidayanya dan juga berlatih skill untuk budidaya. Karena sebetulnya skill ini bisa didapat teman-teman dengan mencoba, kemudian teman-teman terbiasa berinteraksi dengan lobster, terbiasa untuk memeliharanya, terbiasa memberi pakan, dan terbiasa untuk menangani segala masalah yang ada di lobster itu kalau teman-teman mau mencoba. Baik, itulah profil kami, Jogja Lobster Center. Teruslah berinovasi dan pantang menyerah. Terus gali potensi-potensi yang ada di sekitar teman-teman semua. Sekian, salam capit. Memang PR dulu. Harusnya di kita ya.